Shin Tae-yong panggil 27 pemain timnas Indonesia untuk lawan Bahrain dan Cina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain untuk menghadapi Bahrain dan Cina. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Saat dihubungi awak media termasuk bolasport.com, Sumarji mengatakan bahwa 27 pemain itu mayoritas nama-nama lama yang membela timnas Indonesia di edisi sebelumnya. Itu berarti tidak akan banyak perubahan nama pemain yang dibawa pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kata Sumarji, Shin Tae-yong akan segera mengumumkan 27 pemain itu pada Rabu, 2 Oktober 2024. Dari 27 pemain itu, sudah dipastikan termasuk Maes Hilgers dan Eliano Reijers. Kedua pemain itu sebelumnya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin, 30 September 2024. Kedua pemain itu dipastikan bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Riffa, Kamis, 10 Oktober 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan menantang Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Stadion Guangdao Youth Football, Guangdao, Cina, Selasa, 15 Oktober 2024. Semuanya ada 27 pemain yang akan dipanggil Coach Shin Tae-yong. Daftar 27 pemain itu sudah termasuk Maes Hilgers dan Eliano Reijers, kata Sumarji, Selasa, 1 Oktober 2024. Lanjut Sumarji, para pemain itu akan berkumpul di Jakarta pada Sabtu, 5 Oktober 2024. Para pemain dari klub Liga 1 2024-2025 yang diminta datang ke Jakarta. Adapun untuk pemain abroad langsung berangkat masing-masing ke Bahrain. Sumarji juga memastikan tidak akan ada sesi latihan di Jakarta. Kami akan kumpul Sabtu ini. Setelah makan malam, kami akan langsung ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan langsung terbang ke Bahrain. Jadi kami tidak ada latihan terlebih dahulu di Jakarta. Nah untuk pemain abroad, mereka langsung ke Bahrain, ucap Sumarji. Adapun timnas Indonesia sudah memainkan 2 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia bermain imbang melawan Arab Saudi dengan skor 1-1 dan 0-0 kontra Australia. Respons pemain timnas Belanda setelah Eliano Reijers sah WNI untuk bela timnas Indonesia. Pemain timnas Belanda Tijjani Reijers memberikan respons setelah sang adik Eliano Reijers mengambil sumpah warga negara Indonesia untuk bela timnas Indonesia. Eliano Reijers dan Maes Hilgers telah sah menjadi WNI dan dia membela timnas Indonesia. Keduanya sah WNI setelah menjalani sumpah di Brussels, Belgia, pada Senin, 30 September 2024. Tijjani Reijers merespon momen sang adik mengenakan jersey timnas Indonesia dalam bentuk unggahan video di Instagramnya. Gelandang AC Milan itu mengunggah video Eliano Reijers dan Maes Hilgers yang sedang menjalani pemotretan mengenakan jersey timnas Indonesia. Maes Hilgers mengenakan jersey dengan nomor punggung 20, sementara Eliano Reijers dengan nomor 7. Tijjani juga menyematkan emoji wajah dengan mata bintang dan flexed biceps. Ia juga memberikan tag ke akun Instagram Eliano Reijers, Eliano R. Setelah sah menjadi WNI, Eliano mengaku siap bermain untuk timnas Indonesia. Saya siap bergabung dengan timnas Indonesia, kata bek kanan PEC Zwolle itu. Saya sudah tidak sabar dan sampai jumpa di sana. Saya mencintai Indonesia, ujarnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap Eliano dan Maes Hilgers bisa bermain saat melawan Bahrain dan Cina pada Oktober. Saya berterima kasih kepada semua pihak, mulai dari Presiden Jokowi, Komisi 3 dan ex-DPR, Dirjen AHU dan Dirjen Imigrasi, serta Dukcapil DKI Jakarta yang memungkinkan percepatan sumpah WNI 2 pemain naturalisasi kita, Maes dan Eliano. Mengapa harus dilakukan di Brussels?
Karena kedua pemain itu tidak punya jeda waktu jika pengambilan sumpah harus di Indonesia, sementara kami berharap keduanya sudah bisa bermain saat timnas berlaga melawan Bahrain dan Cina, Oktober nanti. Ini kerja sama semua pihak, dan saya bangga karena semua bekerja demi Indonesia, ujar Erick Thohir di Jakarta, Senin, 30 September 2024. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024. Setelah itu Garuda melawan Cina pada 15 Oktober di Qingdao Youth Football Stadium. Reaksi berkelas Ketum PSSI lihat Timnas Indonesia lolos lagi ke Piala Asia U20. Terima kasih Garuda Muda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir beri apresiasi tinggi atas perjuangan Timnas Indonesia U20 yang berhasil lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina. Seperti diketahui, Timnas Indonesia sukses amankan tiket ke Piala Asia U20 2025 setelah keluar sebagai juara grup F babak kualifikasi. Kepastian ini didapatkan setelah Doni Tripamungkas dan kawan-kawan bermain imbang kontra Yaman pada laga terakhir. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 29 September malam tersebut, duel Timnas Indonesia berakhir sama kuat 1-1. Hasil ini membuat Indonesia berada di puncak klasemen akhir grup F dengan 7 poin, unggul selisih gol, 6 gol, atas Yaman di posisi kedua. Anak asuh dengan poin yang sama, 5 gol, yang juga lolos ke putaran final setelah menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik. Alhamdulillah, lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Tiongkok. Terima kasih skuad Garuda Muda, ofisial, dan masyarakat Indonesia untuk dukungannya, kata Erick, dikutip dari laman resmi PSSI, Senin. Sebagai informasi, ini merupakan kali ke-20 bagi Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 sepanjang sejarah. Pencapaian terbaik Timnas Indonesia di ajang ini adalah menjadi juara pada tahun 1961 silam. Sementara itu, pada Piala Asia U20 2025 nanti akan dimainkan pada 6 hingga 23 Februari tahun depan diikuti total 16 tim. Peserta akan dibagi menjadi 4 grup. Hanya juara dan peringkat kedua setiap grup yang berhak lolos ke babak 8 besar. Selain Timnas Indonesia, ada Suriah, Uzbekistan, Korea Selatan, Arab Saudi, Korea Utara, Iran, Irak, Jepang,